gue ngeliat ini rumah, auranya tuh gimana ya? Auranya tuh nggak kayak rumah biasa gitu bang. Pada saat sekitar jam setengah 1 jam 1-an malam, gue mau bangun kencing, gue balik badan, ih kok penuh? Kok paling belakang ada yang duduk? Sedangkan bangku gue lipet. Dia kayak orang duduk bang, kayak orang duduk di bangku penumpang. Kok ada yang duduk? Gue siapa nih kan? Tiba-tiba dia datang. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan dilindungi semuanya dari segala macam bahaya di dunia ini. Oke, balik lagi di segmen tiba-tiba. Kali ini gue kedatangan seorang yang udah gak asing lagi. Wih, emang iya, langsung aja lah. Bang Syarif. Siap Bang Jo. Jadi Bang Syarif ini seorang driver. Betul. Nah tentunya yang setahu gua nih Bang ya, driver itu pasti udah jalan-jalan jauh kemana-mana nih ya kan? Iya. Pastinya yang namanya udah jalan jauh pengalamannya banyak nih. Nah ada salah satu pengalaman Bang Syarif yang menarik nih. Sewaktu kalau gak salah lu pernah spill sedikit, pernah nganterin orang ke salah satu hotel yang ada di Semarang. Betul bang, jadi ceritanya ke Blora dulu bang. Oke, ke Blora dulu. Ke Blora, malam keduanya baru di Semarang. Oke, dan ini ada kejadian nggak bener nih di sini. Kejadiannya yang sampai sekarang masih gue inget itu kejadian waktu gue di Hotel Semarang tuh. Oke, Di ini salah satu hotel di Semarang. hotelnya masih ada nih. Sampai sekarang masih ada kayaknya deh. Wah, ini berarti Pokoknya nggak jauh dari Simpang 5 hotelnya. nggak usah disebut Bang. Iya. Jangan, ini ngeri nih Bang, ngeri nih. Takutnya somasi melayang Bang. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi dah. Langsung aja mode horor aktif. Oke Bang Syarif, langsung aja deh. Itu gimana lu? Tahun berapa dulu deh itu lu jadi driver ke sono tuh? Waktu itu belum lama sih bang, 2018an lah. Oke. 2018an. Terus gimana awal mulanya tuh Bang? Jadi gua dapet order dari salah satu keluarga ya, keluarga besar lah, anggap kita keluarga besar, karena dia itu kakak beradik bang. Oke. Tapi udah sepuh semua rata-rata umurnya. Ya sekitar yang paling tua di situ sekitar umur 70-an, sekitar 70-an lah. Selebihnya tuh ada 65, 55, pokoknya udah sepuh lah, di atas gua semua umurnya rata-rata. Udah kakek-kakek ini mah. Kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi dia order gua itu pakai mobil gua mau ke Blora. Dia mau kondangan bang. Ada salah satu keluarganya tuh di Blora yang lagi punya hajat, dia mau kondangan ke sana. Berangkatlah waktu itu gue malam, kalau nggak salah itu malam Sabtu gue berangkat bang. Malam Sabtu gue berangkat. Itu di perjalanan gue biasa aja, nggak ada masalah, nggak ada apa. Alhamdulillah baik-baik, semua juga penumpang gue juga baik ya kan. Interaksi sama gue juga, komunikasi juga baik, nggak ada kendala apa-apa. Sampailah gue di Blora itu sekitar jam 9 pagi. Jam 9 pagi nyampe di Blora, belum bisa check-in hotel bang. Karena kebagian ya? Bukan, biasa kan kalau kita check-in hotel itu kan sekitar jam 2-an kan. Iya. Sekitar jam 2 kan. Nah itu, jadi pagi itu masih kulineran lah. Oke. Jalan-jalan Blora sebentar lah kan. Udah selesai, habis zuhur ke hotel, check-in. Gue dibukain kamar di situ, gue nginep di situ. Udah selesai dari situ nggak ada apa-apa, malamnya biasa aja. Jadi istirahat, malamnya wisata kulineran Blora, malamnya balik istirahat. Terus hari Minggunya itu resepsi tuh, akad plus resepsi. Oke. Berangkatlah kita dari hotel ke gedung acaranya kan. Selesai dari situ, biasa jalan-jalan, apa selesai acara jalan-jalan, packing. Bu, kemana lagi dari sini? Apa kita langsung pulang? Enggak mas, kita ke Semarang dulu. Kita nginep di Semarang semalam, besoknya wisata, terus kita cari oleh-oleh baru kita pulang. Dia ngomong gitu. Udahlah. Terus gua dari Blora itu arah balik nih ke Semarang. Tapi masih di wilayah Blora, mampir ke salah satu rumah. Rumah nih. Rumah, bang, rumah, tapi rumahnya itu modelnya model rumah zaman dulu. Oke, rumah tua ya. Rumah tua.
Nah di situ dia bilang, Mas ini rumah kecil kita. Maksudnya Bu, ini kan kita semua kakak beradik. Jadi dari awal berangkat nginep semalam di sana sampai arah balik dan mampir ke rumah itu gue baru tahu kalau itu kakak beradik. Oke. Ini kan kita kakak beradik Mas. Ini kakak saya yang paling tua. Nah saya ini yang nomor berapa gitu dia sebutin kan. Dulu kita kecilan semua di rumah ini. Dia ceritain lah tuh. Jadi dia datang ke situ memang pengen nengokin rumah. Kalau yang tinggal di situ udah bukan ibaratnya apa ya, bukan keluarga lah. Jadi nyuruh orang buat nempatin rumah itu biar nggak kosong. Dari situ gue keliling kan, gue lihat-lihat tuh bang. Rumahnya kecil, nggak gede-gede banget. Rumahnya standar lah, standar rumah dulu gitu ya. Tapi itu halamannya di belakang rumah itu bang, ada kandang sapi, kandang ayam, kandang kambing. Luas amat itu mah. Ada pohon duren, ada wah. Itu gue lihat tuh pagarnya dari ujung ke ujung tuh bang, dipagerin sama dia tuh kayak di tembok gitu kan. Iya. Asli luas, bener-bener luas di situ. Ada pohon jatinya. Buset. Nah rumah itu saka, dia pakai saka. Lu tahu saka nggak bang? Saka apaan tuh? Tiang. Oke. Tiang penyangga yang di depan rumah tuh. Kalau orang dulu bilangnya saka. Jadi itu dia pakai kayu jati. Kayu jatinya itu gede bang. Gue berdua begini nggak nyampe bang. Buset. Jadi kan ada apa ya? Jadi di situ tuh yang orang tamu gue bawa itu dia ada yang bawa anak, masih pantaran lah ibaratnya sama gue gitu ya. Gue penasaran sama dia kayak gini, nggak nyampe bang berdua tiangnya itu. Padahal rumahnya nggak gede-gede banget, standar. Udah biasa dari situ, normal. Gue lihat ini rumah, auranya tuh gimana ya? Auranya tuh nggak kayak rumah biasa gitu bang. Beda aja auranya. Ya karena kan ya memang sih gue nggak bisa ngelihat, tapi gue ngerasa ya, gimana sih kayak kita ke satu tempat yang horor yang memang di situ banyak mistiknya, langsung merinding gitu bang. Karena auranya lembab. beda itu ya. Iya. Mungkin gue mikir ini auranya adem lembab begini mungkin karena memang banyak pohon-pohon gede kali di belakang rumahnya. Karena ada pohon duren, ada pohon pete bang. Pohon jati, wah gue lebat banget itu rumahnya dia tuh, mantep tuh. Segala macam pohon sih itu. Banyak banget di situ. Udah biasa aja. Di situ cuma sebentar. Paling nggak nyampe 2 jam lah. 2 jam kurang lebih lah. Balik tuh. Balik lewat Purwodadi, mampir ke Semarang. Nyampe di Semarang maghrib. Maghrib nyampe di Semarang. Dan itu gue dibukain kamar di situ bang. Dibukain kamar juga tuh di hotel tuh. Mas ini ya kunci kamarnya. Oh iya ibu. Biasa deh tuh jalan-jalan dulu tuh kan maghrib kan. Masuk hotel, ganti baju, bersih-bersih, kuliner kita jalan-jalan itu di Semarang. Jalan-jalan biasa, kulineran sambil main di Simpang 5. Jam 9 jam 10 balik ke hotel. Gue udah istirahat lah, capek lah ya kan. Habis muter-muter, tidur tuh gue bang, istirahat bang. Gue tidur. Sekitar jam setengah 1, jam 1-an malam, gue mau kebelet kencing nih. Posisi tidur gue miring ke kiri. Miring ke kiri. Pada saat sekitar jam setengah 1, jam 1-an malam, gue mau bangun kencing, gue balik badan. Ih kok penuh? Penuh maksudnya? Kayak ada orang tidur di samping gue, jadi gue gak bisa balik badan begini. Oke. Apa sih kan? Jadi kayak orang tidur di samping nyempil, kagak bisa mentok. Ih kok penuh nih? Gue agak ngelirik gitu kan ya. Ada wujud bang tiduran di samping gua. Apaan itu bang? Wujudnya cewek bang. Wujudnya cewek. Ada wujud tiduran di samping gua. Gua balik badan lagi. Gua diem kayak gini sambil nahan kencing kan. Akhirnya gua udah nggak kebelet. Gua udah kebelet dah. Gua udah nggak kuat tuh. Gua paksain bangun. Tapi gua nggak balik gini. Langsung gua bangun tuh. Gua paksain kan. Paksain bangun, dia diri depan gua bang. Iya anjir. Diri depan gua. Tapi gua nggak takut. Cantik bang. Ini cakep nih cewek. Cantik. Asli cantik. Cantik beneran. Setelannya tuh dia pakai kebaya, pakai kain batik, rambut sanggul. Kayak perempuan Jawa gitu. Perempuan Jawa banget dah. Asli. Cantik. Gue bengong kan ngeliat itu. Gue bengong, gue melongo ngeliat ya. Ini orang apa bukan? Tiba-tiba dia nyebut nama. Saya Dewi mas. Dalam hati gue bodo amat lu mau Dewi mau apa, gue mau kencing nih karena emang udah kebelet kencing kan. Gue masuk kamar mandi, gue kencing.
Habis gue kencing gue balik udah nggak ada tuh. Udah gue tiduran lagi. Gue pasti penasaran ini siapa tadi ya. Pas begitu gue buka mata, jadi gue tiduran penasaran sambil merem. Pas gue begitu buka mata, depan gue persis bang. Pas banget mukanya di conggoran. Gue astagfirullahaladzim, gue teriak begitu kan. Dia tetap nyebutin nama. Saya Dewi mas. Maksudnya apa ini? Dia tetap nyebutin nama. Saya Dewi mas. Gue diem ya. Aduh bodo amat lu Dewi mau apa kayak. Tapi penasaran. Ih cantik nih cewek nih ya kan. Cantik nih. Tetep aja gue paksain merem tidur. Dengerlah azan subuh tuh gue. Gue paksain melek tuh azan subuh. Gue denger gue melek. Udah gak ada tuh dia tuh. Tapi itu kamar wangi. Wangi apa? Wah wanginya kayak kembang 7 rupa. Wanginya tuh kayak nempel di hidung. Wangi banget wanginya. Tapi yang lebih nyengat sih kayak melati gitu wanginya bang. Yang lebih nyengat. Tapi wangi melati nyengat nih. Habis tiba-tiba ada wangi yang lain gitu. Tapi benar-benar wangi itu kamar. Asli wangi. Udah. Gue pagi cari makan, check out dari hotel nih. Dari hotel gue check out sekitar jam 11-an siang. Keluar makan siang. Habis makan siang wisata sebentar di Semarang. Terus oleh-oleh sekitar jam 4 apa setengah 5 sore. Balik nih arah Jakarta bang. Balik nih arah Jakarta. Masuk tol dari Kerapiak. Ada rest area mampir nunggu maghrib. Mas kita mampir dulu nunggu maghrib. Maghrib lah di rest area maghrib tuh. Sholat maghrib di rest area. Sholat maghrib itu kalau gak salah di daerah Pekalongan apa rest areanya tuh. Di daerah situlah Batang Pekalongan, gak jauh dari masuk tol. Batang Pekalongan maghrib tuh gue di situ. Udah gue jalan nih bang. Habis dari rest area gue berangkat. Udah selesai sholat maghrib gue berangkat. Pas di tol itu gue ngerasain wangi yang waktu gue di hotel bang. Melati itu, bunga itu ya. Iya. Kok ini wanginya gak asing sama gue. Padahal posisi pas begitu gue mau berangkat dari rest area, itu bapak-bapak sama ibu-ibu memang gak ada yang pakai parfum. Paling gue keluar dari rest area sekitar 5-10 kilo lah. Itu harum, nyengat banget. Gue liatin penumpang gue yang duduk di samping gue nih, dia biasa aja. Gak nyium ya? Gak nyium. Kalau dia nyium otomatis kan pasti apa ya? Komentar lah. Iya mas, pakai parfum ya atau nyemprotin pewangi mobil. Kan pasti paling nggak komen gitu kan. Ini nggak diem aja, cuman gue doang yang ngerasa yang nyium wangi itu. Wah, apa jangan-jangan dia ngikut? Gue langsung feeling gue kayak gitu kan. Apa jangan-jangan dia ngikut nih? Karena pas pertemuan itu endingnya nggak ada bang. Maksudnya kita ketemu nih, dia nyebutin Dewi dan gue diem, jadi nggak ada. Oh ya udah kita kenalan atau gimana gitu ya? Nggak ada balasan dari lu. Iya, gue diem. Gue diem, gue nggak respon nggak apa, cuman gue diem aja, dia nyebutin nama gue diem. Akhirnya udah gitu di rest area di jalan itu kan gue penumpang 10 orang nih bang. Penumpang 10 orang. Bangku belakang high S itu gue pakai high S waktu itu bang. Oke. Bangku belakang high S kalau penumpang 10 orang gue lipet dua-duanya buat barang-barang. Iya kan, gue lipet nih dua-duanya nih. Itu gue di jalan, gue ngeliat dari kaca spion tengah gue lihat kok paling belakang ada yang duduk. Sedangkan bangku gue lipet. Dia kayak orang duduk bang, kayak orang duduk di bangku penumpang. Kok ada yang duduk? Gue siapa nih kan? Gue liatin. Astagfirullahaladzim. Yang di hotel itu bang, si Dewi itu dengan wujud yang sama nih. Dengan wujud yang sama. Ngikut ya berarti. Jadi pas begitu kan gelap kan, gue nggak ngeliat kan. Nah ada sorot cahaya dari depan nih, baru kelihatan sama lampu jalan baru agak kelihatan tuh. Gue perhatiin, ya Allah dia itu gue ya. Tapi dampak ke guanya nih, gue nyetir nggak ada ngantuk-ngantuknya bang. Itu kondisi gue kan trek malam kan, gue nyetir nggak ada ngantuk-ngantuknya. Fresh aja gitu, seger aja walaupun pada tidur semua. Biasanya kalau gue bawa mobil, kalau di samping gue lagi enak-enak ngobrol tiba-tiba tidur, suges gue ngantuk bang. Suges ikut ngantuk. Iya, gue karena ngerokok paling ya kan. Buat ngilangin ngantuk gue ngerokok atau gue makan permen biar ada kegiatan lah.
Nah ini gue nggak biasa aja. Dan gue lihat nyata itu di kaca spion itu, ya Allah ya Robi, dia nongol dengan posisi duduk, sedangkan bangku gue lipet. Itu gue nyebut nih dalam hati gue nyebut ya kan. Gue kenceng dia di dalam, gue pelan dia juga di dalam, iya kan? Kalau gue kenceng ibaratnya gue mau tinggal gitu, jadi di dalam mobil pasti ngikut. Lu kenceng lu lambat ya ngikut lah. Iya, makanya kan, waduh, mana ini? Ya udah gue Bismillah aja. Itu kaca spion sampai gue agak tekuk ke atas bang, Biar nggak ngeliat dia. Jalannya udah slow. Di Subang gue berhenti lagi tuh masuk rest area. Gue masuk rest area lagi. Itu gue sekitar setengah 10-an lah, setengah 10 jam 10 malam tuh. Masuk rest area gue di Subang. Masuk rest area, ngopi. Pak, saya ngerokok dulu ya sambil ngopi. Santai mas, aman, nggak apa-apa kata penumpang gue gitu kan. Udah gue ngopi tuh di situ. Ada kayak bangku di bawah pohon yang kayak bangku payung-payung gitu bang. Iya. Nah ya gue nongkrong di situ, gue sambil ngerokok. Kok kayak gue ngerasa gimana sih lu kalau misalkan lu lagi jalan atau lu lagi duduk nih di belakang kayak ada orang, kayak ada ngerasa gitu bang. Kok gue ngerasa kayak lagi ada yang ngikutin gue gitu. Perasaan gue doang kali. Masa iya dia ngikut sampai sini, dalam hati gue gitu kan. Perasaan doang, nggak, udahlah biarin lah. Udah santai aja gue ngerokok terus. Santai gue ngerokok. Sampai gue kebetulan tamu gue ini cuma jarak 2 kilo paling dari rumah gue bang. Tetangga lah itu mah. Masih bilang tetangga lah ibaratnya ya. Gue nyampe di rumah dia itu sekitar jam setengah 12 malam. Bongkar lah tuh kan. Bongkar, gue pulang. Nyampe rumah gue jam 12. Gue gak cerita, gue gak langsung bersih-bersih tuh bang. Gue duduk di ruang tamu, di meja makan sama bini gue. Karena bini gue nyiapin gue makan kan. Gue makan sambil gue cerita sama bini gue apa yang gue rasain di Hotel Semarang. Gue ceritain sosoknya, gue ceritain dia pertama datang ketemuin gue kayak gimana, sampai dia nyebutin nama, gue ceritain semua ke bini gue. Yang pakai sanggul Jawa, yang pakai kain kebaya, gue ceritain semua ke bini gue. Selesai makan, bersih-bersih apa segala macem, masuklah kamar nih, gue mau tidur ceritanya nih. Gue masuk kamar sama bini gue masuk kamar, gue mau tidur. Pules lah gue, capek kan, gue tidur nih pules. Jam 2:30 apa jam 3 gitu, bini gue bangun mau ke kamar mandi. Bangun mau ke kamar mandi. Kaget. Itu perempuan yang namanya Dewi, yang aku kenalan sama gue di Semarang, itu ada di kamar gue, berdiri di samping gue. Dan bini gue ngelihat, gak ngebuang sama sekali apa yang gue ceritain dari bentuk fisiknya. Nggak jadi, bini gue ke kamar mandi cuma langsung bangunin gue, nanya, kamu pulang bawa siapa? Bawa siapa? Gue lagi tidur bang, lagi pules-pulesnya dibangunin sama bini gue, kamu pulang bawa siapa? Bawa siapa? Nggak bawa siapa-siapa, gue bawa diri sendiri. Udah tuh, akhirnya bini gue saking takutnya kan nanya kayak gitu, gue jawabnya kayak gitu, nggak ditanya lagi tuh sama bini gue, tarik selimut langsung kerukupan, takut. Iya lah. Takut, dari mana datangnya? Tiba-tiba ada di samping gue, cakep bang. Bini gue pun bilang cakep. Pagi, terus gue ketemuan sama temen gue, teman-teman gue sama temen bini gue juga nih, cewek nih bang nih. Dan dia kebetulan orangnya udah almarhum, udah dipanggil duluan sama Allah. Nah dia memang orangnya penasaran sama hal-hal yang gaib bang. Dan dia selalu ngikut gue. Maksudnya kalau misalkan gue mau keluar kota, waktu itu gue ke Jogja sama bini gue berdua, dia gue ajak. Itu di jalanan tuh gue ketemu yang, jadi gue yang ngelihat, dia juga ngelihat bang. Waktu di jalan tuh, dia penasaran sama kayak gitu kan. Diceritain sama gue, sama bini gue cerita juga nih. Gue cerita sama dia apa yang gue ceritain tuh, apa yang gue ngelihat dan apa yang gue ceritain ke bini gue, lalu cerita ke dia tuh. Penasaran bang, nginep di rumah gue. Pengen ini ya. Pengen tahu. Nginep di rumah gue. Ya udah malam ini gue nginep di rumah lu. Iya, ya udah dah, nginep tuh dia di rumah gue. Nginep. Pas dia tidur, nongol bang sosoknya itu. Pertama di mimpi dia. Temen lu ini? Iya, si temen gue ini yang udah almarhum cewek ini kan. Mimpi, masuk ke mimpinya dia nih.
pas begitu dia mimpi, di mimpinya dia itu pakaiannya sama bang, tapi wujudnya nenek-nenek. Wujudnya nenek-nenek jelek, udah nggak karuan lah pokoknya. Tapi pakaiannya sama. Kaget dia, bangun, melek, ada di samping gua bang. Dia ngelihat langsung apa yang dimimpi dia. Begitu dia bangun dia ngeliat langsung ada di samping gua. Tapi wujudnya nenek-nenek. Wujudnya nenek-nenek. Dia bangun, nyalain lampu, dia keluar langsung. Ya gua kaget kan, gua tidur di luar kamar nih, di bangku gua tidur. Begitu dia keluar, ih kenapa lu? Wah udah pucet mukanya, udah ketakutan. Apa yang lu bilang kenyataan. Gua mau pulang, jangan. Ini udah tengah malam. Udah, lu tidur dulu di sini, nggak apa-apa. Lampu nyala aja, udah nggak usah digelapin. Gue yang ke bawah deh, gue gituin. Karena gue tidur kan di lantai 2 kan. Gue ke bawah deh, gue tidur di bawah. Udah gue di bawah. Nah udah gitu, temen gue saking ketakutannya itu sampai pagi nggak tidur bang. Sampai pagi nggak tidur. Begitu dengar azan subuh dia langsung bangunin bini gue, langsung bangunin gue. Habis sholat subuh pulang, aku mau pulang. Ya mau ngomong gue anterin kan, dia saking ketakutan tuh orang tuh. Udah tuh. Hari itu juga maghrib bang. Sore bini gue bilang gini, coba deh kita ada di deket, nggak jauh dari, beda kampung lah ya. Dari rumah gue ada orang pinter lah ibaratnya. Yang bisa tahu lah tentang gaib-gaib gitu kan. Karena dia pernah ngobatin bini gue waktu dapat kiriman. Oke. Dia ngobatin bini gue, kata bini gue coba tanya ke sana. Ya udah ntar aja abis maghrib kita bawa sembako aja buat kasih hadiah ke dia. Gue bawa tuh kopi gula apa segala macam tuh gue bawa kan ya. Gue ke sana. Gue nyampe di rumahnya abis maghrib, istrinya keluar. Pak Hajinya masih di musola, belum balik. Gue tungguin deh tuh. Gue tungguin sama bini gue tuh. Gak lama Pak Hajinya datang tuh dari musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Salaman kan gue. Lah ngajak siapa? Pak Haji ngomong begitu. Ngajak siapa? Lah berdua Pak Haji sama bini saya biasa. Ngajak siapa? Itu satu lagi siapa? Pak Haji ngomong begitu. Gue pengen lihat-lihatan sama bini gue kan. Ya itu masalahnya itu Pak Haji. Gue gituin kan. Ya udah bentar ya, masuk dulu tuh dia tuh Pak Haji masuk. Gak lama Pak Hajinya keluar, duduk nemenin gua ngopi. Boleh Pak Haji, gua gak nawarin lu. Gua digituin. Gua gak nawarin lu, kata Pak Hajinya. Lah itu gua nawarin sebelah lu, kali dia mau ngopi. Nggak, gua diem aja tuh. Akhirnya gua dibikinin kopi juga sama Pak Haji. Ngerokok. Ngapa digituin kan ya. Gini Pak Haji, saya kemarin dari Blora gini saya ceritain itu apa yang udah saya ceritain. Lah itu ada di samping lu orangnya. Serius Pak Haji? Iya. Lah dia mah kemana aja lu pergi ngikut. Itu suka sama lu. Ngomong begitu Pak Hajinya. Yang bener Pak Haji. Iya dia suka sama lu. Tadi gue masuk ke dalam memang ngapain? Gue ajak dia ngobrol di dalam. Pak Haji ngomong begitu. Ya gue percaya gak percaya, tapi itu gue udah alamin. Gue ngelihat wujudnya. Dan Pak Haji bilang, ini tuh dia orang Jawa asli, orang Blora asli. Nih gue kasih tahu namanya. Jadi namanya tuh panjang bang, kayak nama Jawa gitu, udah ada pitalokanya gitu. Tapi Dewi apa gitu. Kata Pak Haji, kalau lu mau ngeliat lagi wujudnya, lu sendiri ya yang mau lihat wujudnya, lu sebut namanya, terus disuruh kirimin Fatihah, dia Muslim kok. Kata Pak Haji gitu, dia Muslim kok. Dia cuma suka sama lu. Lu sebut namanya, lu kirimin Fatihah 3 kali. Udah ntar juga nongol, tungguin aja. Kata Pak Haji gitu kan. Enggak ngapain gua. Kalau kalau misalkan dia nongolin dengan wujud aslinya lah, gua ketakutan ya kan. Nenek itu ya. Iya nenek-nenek yang temen gue cerita. Akhirnya udah tuh kata Pak Haji, udah gak apa-apa biarin aja. Ini mau gue pulangin apa biar dia pulang sendiri? Udah biar dia pulang sendiri deh Pak Haji. Kalau dipaksa suruh pulang ntar dia balik lagi. Ya namanya orang masih betah diusir ntar dia balik lagi karena penasaran kan. Biarin dia pulang sendiri ya Pak Haji. Ya udah tungguin paling 2 minggu. 2 minggu lagi. Serius Pak Haji? Iya 2 minggu warawiri. Kalau gak di mobil di kamar. Di mobil di kamar. Pak Haji ngomong gitu.
lu penasaran sama orangnya, pengen lihat. Lu apa yang lu lihat pertama kali, yang lu panggil nanti yang nongol itu. Jadi cewek itu yang nongol kalau lu mau panggil. Nggak berani gue. Bukan nggak berani ya. Males, gue nggak mau panjang, udah biarin aja. Jadiin buat pengalaman gue aja gitu. Akhirnya gue pulang nih dari rumah Pak Haji nih. Pulang dari rumah Pak Haji, nyampe di rumah, masuk kamar. Aduh, wangi banget. Dan bini gue juga ngerasa kan, nyium bau wangi juga. Wangi nggak bun? Wangi banget Bi, wangi banget, ini kamar asli, wangi banget, kita pindah aja yuk, jangan tidur di sini. Bini gue takut bang. Itu sampai 2 minggu berturut-turut kayak begitu bang. Berarti benar kata Pak Haji. Malam pertama, malam kedua nggak ada wanginya bang. Wangi nggak ada. Nggak ada wanginya. Gue telepon nih Pak Haji nih. Assalamualaikum Pak Haji. Ini udah nggak ada wanginya, apa dia udah pulang kali ya? Kan Pak Haji bilang kalau ada wanginya pasti dia ada. Lu naruh mobil sama rumah jauh apa deket? Deket Pak Haji. Coba lu cek di mobil dah, wangi nggak? Gua ke mobil bang. Begitu baru gua buka pintu mobil, der, buset, wangi banget di dalam mobil. Wangi nyanter. Mobil kan cuma segitu ya. Iya. Begitu dibuka, buset deh, parah banget baunya. Wangi bener. Gue tutup buru-buru, gue kunci lagi mobil gue. Pak Haji, dia di mobil Pak Haji. Udah biarin, gak apa-apa, biarin. Udah jangan diharu-haruin kalau bahasa orang Betawinya gitu ya. Udah biarin aja. Biarin. Dia masih seneng, dia masih penasaran sama lu. Tuh juga kalau dia udah bosan dia pulang. Udah cuekin aja. Lu kalau nyium bau wangi, biarin aja. Udah diemin aja. Kalau lu penasaran nih, makin nyanter. Tuh kata Pak Haji begitu. Udah tuh, gue diemin aja tuh. Nah gue belum nyampe 2 minggu si Dewi itu cabut, maksudnya masih dalam kurun waktu itu masih ada di rumah gue. Gue dapet order lagi nih, dapet job, tapi nyupir pribadi. Oke. Bukan buat travel. Jadi dia punya mobil, minta gue yang bawa. Gue anterin, itu dia nggak keluar kota bang. Jadi dalam kota aja dia keliling, mobile, kerjanya dia mobile. Minta lu anterin. Iya, supir pribadi lah, iba anggapnya gitu kan. Dari subuh tuh gua ke rumah dia dulu keliling, apa namanya, aktivitasnya dia setiap hari, kantor, ketemu orang, klien apa segala macem. Itu gua balik udah sekitar jam 10:30 malam. Rumahnya di Cibubur, di kota wisata. Rumah orang yang order gua nih. Nah, pas jam 10:30 malam, gue pakai Vespa kan bang. Gue balik pakai Vespa nih. Itu pada saat itu kota wisata sepi luar biasa. Padahal masih 10:30 malam. Biasanya masih ada banyak yang warawiri lah, mobil apa motor yang warawiri. Itu satu pun gue nggak ketemu bang. Kagak ada satupun. Satu pun nggak ada. Nah pas gue lewat nih, jadi dari rumah dia sampai ke pintu gerbang itu lumayan jauh. Ini masih ada hubungannya sama Dewi nih bang. Oke. Masih ada hubungannya sama Dewi. Oke. Gue balik nih naik motor nih dari rumah dia nih, mau arah ke pintu gerbang, arah mau pulang. Sekitar 500 meter dari pintu gerbang itu gue ngeliat rumah kosong. Di sebelah kanan. Emang rumah itu kosong. Dan gue ngeliat ada kuntilanak bang lagi main ayunan. Gue naik motor nih, astagfirullahaladzim, bener lagi main ayunan. Itu jelas banget. Gue nggak bukan dari pelipis mata ya, bener jelas banget nih rumah. Gue lewat, kan kelihatan persis kan. Iya. Wah gue udah gue ngebut tuh gue keluar. Nyampe pas gerbang, security juga pada tidur. Tumben-tumbenan, biasanya mah pada diri lagi pada ngerokok ngopi. Tidur security-nya di situ. Keluarlah gue nih dari kota wisata. Kota wisatanya yang jalur belakang, jalur Ciang sana bang, yang nembus ke Jati Asih. Gue keluar. Begitu keluar dari kota wisata, ini jalanan kosong, sepi, sama apa yang gue rasain di dalam komplek. Sepi. Itu belum jam 12 malam loh. Bener-bener sepi, sepi, gak satu pun gue gak ngeliat kendaraan lewat. Dan tiba-tiba Vespa gue berat bang. Kayak ada Vespa yang gue naikin. berat, kayak ditambahin penumpang.
Vespa gue berat, kok berat banget. Gue dari gigi 3 gue turun gigi 2 biar ada tenaganya kan. Tetep masih berat sampai gue turun gigi 1 yang tetep masih berat. Gue ada spionnya. Spionnya spion udah goblek. Kena angin gini ya, goyang. Iya, spion udah goyang-goyang tuh. Gue benerin tuh spionnya tuh sambil nyetir sambil gue benerin sambil gue pegang biar gak goyang-goyang kan ya. Itu kuntilanak bonceng bang di motor gue. Lah tadi yang main ayunan duduk begini nih, duduk miring begini aja nih. Gue udah mau lompat di motor. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue udah saking kagetnya gitu kan. Wah kagak mau. Ini tuh motor pelan banget motor. Gue langsung dalam hati, ya Allah kalau lu kalau mau ikut, tapi jangan ngerepotin gue. Berat ini gue nggak nyampe. Motor gue berat, gue gituin kan. Lu mau ikut, cuman jangan ngerepotin gue. Gimana tetep tuh. Ada warung bang di pinggir jalan, lu tahu nggak warung kotakan gitu? Iya. Yang pinggir jalan tuh, ada warung kotakan kan yang pinggir jalan. Gue warung buka tuh, gue belok bang. Begitu gue belok, gue parkirin motor gue, udah nggak ada orang itu. Ada orang. Nggak ada. Tapi gue ketemu sama tuh tukang warung, gue beli rokok, gue beli kopi, minum dah ya kan. Gue nenangin dulu, kenapa mas? Pucat amat mukanya kayak orang ketakutan. Saya abis ngeboncengin bang. Wah, lu serius lu? Iya bang, saya habis ngeboncengin dari kota wisata lu ya? Iya bang, beneran habis ngeboncengin gue bang. Ya Allah bang, udah tuh gue ngopi aja masih panas, gue tenggak langsung tuh saking takutnya ya. Pas gue mau nyalain motor mau balik, itu Dewi ada di samping gue bang. Hah? Si Dewi itu ada di samping gue. Karena kejadian itu gue belum nyampe 2 minggu Dewi pulang. Jadi kalau kata Pak Haji kemana lu pergi dia pasti ngikutin. Itu Dewi ada di samping motor gua bang. Udah berdiri aja dia tuh. Udah berdiri. Allahu Akbar. Gua langsung mikir, apa jangan-jangan tuh kuntilanak dia ya kan. Tapi ya masa mau ngerjain gua, kan lu udah suka sama gua. Iya kan? Lu suka sama gua, masa ya lu mau ngerjain gua? Ya jangan lah. Kan harusnya lu support gua. Wah itu gua kaget, bener-bener kaget gua ngeliat Dewi tuh. Kok ada dia nih di sini nih. Udah gua nggak mau apa-apa. Gua nyalain motor, gua jalan. Itu gua nyampe daerah Bojongkulur bang. Di mana tuh? Masuknya perbatasan Bogor sama Bekasi. Villa Nusa Indah, kalau lu pernah denger komplek Villa Nusa Indah di Jati Asih. Lo nggak tahu gua. Nah itu ada namanya daerah Bojongkulur. Gua nyampe di situ ada razia bang. Razia apa nih? Polisi razia. Polisi razia. Dan di situ razianya bukan razia surat-surat, razia narkoba sama razia senjata tajam. Oke. Semua yang melintas berhenti. Gue lewat telangak-telinguk ngeliatin polisinya, kagak ditegur bang. Lewat aja tuh. Lewat aja gue terus, nggak ditegur. Padahal rame kanan kiri itu, nggak ditegur. Polisi ngeliat lu. Gue nggak tahu dia ngeliat gue apa enggak, karena gue jalan itu gue telangak-telinguk ngeliat polisinya nih. Nggak ditegur, gue maksudnya diberhentiin gitu ya. Karena orang yang jalan bareng-bareng sama gue nih semua diberhentiin bang, berhentiin semua, diperiksa. Ya, lu kagak. Gue enggak. Gue penasaran lagi, tapi ini motor gue nggak berat nih. Spion yang goblek gitu, gue pegangin lagi. Dewi bonceng di belakang gue bang. Bener-bener ngikutin gue terus, bonceng di belakang gue. Udah nyampe rumah, udah tuh gue cerita apa adanya semuanya sama bini gue tuh. Gue ceritain deh tuh. Ya bini gue agak sedikit kesal juga. Udah sih lu jangan cerita itu mulu. Cemburu ya. Udah sih lu jangan cerita itu mulu. Semakin lu ceritain ntar dia semakin GR jadinya. Karena yang gue tahu nih bang ya, makhluk gaib bisa dengar suara kita bang. Kita nggak bisa dengar obrolan dia. Yang gue tahu. Cuman nggak, maafin kalau salah ya kan. Udah gue cerita sama bini gue kesel tuh. Akhirnya udah dah, mudah-mudahan dia udah hilang dah tuh si Dewi dah. Udah hilang. Masuk hari ke-10 kalau gak salah, apa hari ke-9 tuh bang. Tiba-tiba tuh gue kayak kepikiran, apa gue panggil ya gue buat biar penasaran nih, pengen ngeliat lagi gitu ya.
Apa gue panggil namanya ya kan, biar dia nongol ngelihat gitu. Dalam hati gue pengen ngucap kayak begitu. Ngucap namanya ya? Iya, pengen gue ucap apa yang kata Pak Haji kan. Lu pengen ngelihat dia nih, lu panggil namanya. Lu panggil namanya, ntar dia nongol. Udah tuh. Gue kagak bang. Akhirnya kagak tuh? Kagak. Daripada ntar perkara ya kan. Enggak dah. Gue mikirnya kalau gue panggil takutnya dia benar-benar nunjukin wujud aslinya yang temen gue ngeliat bang. Itu serem. Kalau lu pernah nonton film, ada salah satu film horor yang belum lama tuh bang, yang nari-nari itu. Boleh nyebut merek nggak sih? Ini ya KKN. Iya. Kan ada nenek-neneknya tuh. Iya. Kayak Kurang gitu. lebih kayak gitu seremnya bang. Wah, anjir. Kan itu pakai pakaian kebaya Jawa, kan? Iya. Kurang lebih kayak gitu seremnya. Nah, iya itu mah serem anjir. Ini bukan serem lagi. Gue nggak mau ngeliat kalau gue panggil tiba-tiba nongol begitu kan. Nih gue nggak usah panggil, udah biarin aja dah. Gue ngebayangin muka dia yang pertama kali gue lihat aja udah. Kalau masih cakep apa sih? Kayak artis siapa? Lu lihat Dian Sastro kalau lagi pakai pakaian baju Jawa bang. Oke, Dian Sastro. Ya mukanya oval-oval kayak ambil kayak gitulah. Oke. Muka estetik cakep gitu, muka-muka Jawa. Iya. Muka-muka Jawa kan, dia Sastro Jawa kan. Muka-muka Jawa gitu. Teman cantik. Yus, makanya gue bilang kalau wujud nyata aja mah buset deh. Kalau bukan setan ya, gue aja kenalan. Ini dia yang agresif, kenalan sama gue malah takut. Asli serem banget itu. Kalau beneran wujud aslinya kayak nenek-nenek itu kan. Lu kebayang lah kalau lu pernah nonton film KKN tuh, yang nenek-nenek yang seremnya itu. Tahu gua, itu mah serem anjir. Iya kayak gitu bang, cuman bedanya kurus. Kalau itu kan agak gemuk kan. Langsing. Iya langsing. Tapi seremnya seperti itu, seremnya. Temen gue menceritakan ke gue tuh kayak gitu seremnya. Woi, gue bilang anjay. Terus nongol lagi nggak? Akhirnya lepas 2 minggu dari kejadian itu, di kamar gue udah gak wangi nih. Berarti 14 hari kan tuh? Kurang lebih. Ih, kamar udah gak wangi nih. Bun, nyium gak? Enggak, udah gak wangi. Gue ke mobil nih bang, penasaran. Gue ke mobil, gak wangi juga di mobil tuh. Sehari, udah biarin lah. Hari kedua gue begitu lagi, sampai hari ketiga gue yakinin bang. Gue yakinin gue udah gak nyium-nyium lagi nih, udah gak nyium-nyium wangi-wangi lagi tuh. Wah, udah pulang dia beneran. Dia berarti udah pulang bun. Aman kita udah, insya Allah gak ada yang ganggu. Gue bilang gitu kan, udah pulang nih dia, udah pulang. Ya gue bersyukur dah, alhamdulillah. Iya kan. Jeda 2 hari, berarti kalau gak salah tuh hari ke-16 apa hari ke-18 gitu. Adek gue kan tinggal di Sumatera bang. Iya. Di Pekanbaru. Dia beli mobil di mana di Bekasi. Oke. Bang, lu bisa minta tolong anterin mobil gua nggak? Mobil yang kemarin lu baru beli. Karena mobilnya ada di rumah kan? Iya bisa. Emang kenapa? Gue mau pakai jasa pengantaran itu mahal banget bang. Jasa antar mobil itu yang pakai towing itu mahal banget. Lu aja deh nganterin. Oke, siap. Kirim berapa bang? Udah lu kirimin secukupnya dah buat gue operasional. Gue berdua sama temen gue. Masuk nih gue lintas Sumatera nih bang. Masuk lintas Sumatera. Dari semenjak gue ketemu sama Dewi, setiap makhluk yang gue ketemuin itu cewek semua bang. Setan itu maksudnya? Tapi cewek nih. Cewek. Setiap gue, semenjak gue habis kejadian sama Dewi itu ya, sama yang dari Semarang itu, gue ngelihat sosok semua, hampir gue ngelihat sosok gitu ya, yang wujudnya nampak itu cewek semua bang. Di lintas Sumatera nih. Di lintas Sumatera. Cakep-cakep kagak? Dan itu nggak pernah nongolin muka, jadi kayak dari samping, dari belakang. Tapi kenapa gue bilang wujudnya perempuan ya, rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Iya, kalau botak sih kali tuyul. Iya kan? Iya. Karena ini rambutnya panjang ya gue anggap cewek kan. Itu gue masuk Jambi bang. Masuk Jambi sekitar jam 2:30-3 malam. Lapar gue nih bang ceritanya. Gue lapar. Gue makan. Masuk rumah makan itu kayak jadi kayak apa? Kayak warkop. Kayak warkop. Itu tengah hutan bang, bener-bener tengah hutan. Kanan kiri hutan. Hutan sawit, kalau di Sumatera kan ada tuh hutan sawit tuh ya. Tengah hutan ada warkop. Gue berhenti saking laparnya gue. Begitu gue masuk, yang jagain nenek-nenek sama kakek-kakek. Lagi nonton Susana Sundar Bolong. Jam 2:30-3 malam. Nonton horor. Iya.
Gue berdua sama temen gue, kita jadi masuk lagi nih. Gue udah masuk, udah lapar, mesen mie lah di situ kan, makan mie. Dari gue masuk sampai gue selesai makan, kakek-kakek sama nenek-nenek nggak ada suaranya bang. Udah duduk diem aja nonton film, duduk diem aja. Gue tanya berapa harganya pun dia kasih kalkulator. Maksudnya suruh ngitung diri? Enggak, gue nanya, Pak berapa Pak? Saya makan mie 2, es teh manis 1, sama kerupuk 2. Oh, ditulis di kalkulator Iya, nih. ditunjukin kalkulator ke gua. Oh, udah gua kasih uang. Gua jalan. Kurang lebih 5 kilo dari gua jalan itu ada warung gede nih, ada rumah makan gede dan di situ banyak mobil-mobil yang pada berhenti. Niat gua berhenti di situ, gua mau istirahat. Karena gua inget temen gua bilang kalau kita lintas Sumatera pada zaman dulu sebelum ada tol ya. Iya. Kalau kita lintas Sumatera, kalau bisa jangan Malam rest berhenti. area, jangan berhenti di pom bensin. Kenapa gitu? Bisa jadi begal karena tukang pom bensin gak tanggung jawab kan atas segala kehilangan kita parkir di situ kan. Oh, di pom bensin tuh. Oke. Lebih baik istirahat di rumah makan. Walaupun kita makan cuma pakai telur dadar, anggapnya misalkan 30.000, kita bayar lebih mahal, tapi keamanan kita kejamin. Di situ ya udahlah, gue masuk ke rumah makan. Masuk ke rumah makan, gue nggak makan, gue cuma ngopi doang di situ sama temen gue berdua ngopi. Sekalian bisa istirahat lah karena ada balai-balai gitu bang, bisa rebahan. Tapi gue cerita lagi ngopi itu, gue cerita sama mbak-mbaknya. Kata mbak-mbaknya dari rumah makan terakhir cuman ini doang yang ada rumah makan lagi, selebihnya hutan sawit semua, nggak ada rumah makan. Terus yang tadi gue makan Indomie apa dong? Iya kan? Kagak ada berarti warung kakek nenek Itu jarak sekitar dari rumah makan terakhir itu jarak sekitar 20 sampai 30 kilo lah bang. Oke, jauh itu. Hutan sawit semua tuh, nggak ada warung, nggak ada rumah makan di situ. Dan yang gue ceritain sama mbaknya jawab kayak gitu. Tadi saya makan Indomie mbak, nggak jauh, berdua sama teman saya. Saya makan mie instan di situ sama teman saya berdua. Nggak ada yang aneh-aneh, biasa aja saya makan. Mas di situ nggak ada warung mas, nggak ada apa-apa, cuman saya doang ini warung pertama. Baru kali itu warung. Gue nggak ngerti dah. Tapi menurut pengakuan orang situ, paling nggak kan orang jaraknya nggak jauh kok. Kalau dia warawiri kan dia ngelihat ada warung bang. Iya juga sih. Iya kan? Masa iya dia siang nggak warawiri, apa dia kemana keluar? Masa dia nggak tahu cuman jarak 10 km dari warung tuh nenek-nenek ke warung dia? Iya benar. Pasti kan logikanya dia pasti ada warawiri kan? Udah, akhirnya gue nginep di situ pagi. Gue nginep pagi. Dari situ gue lanjutin lagi jalan. Gue mampir ke rumah temen gue ada di daerah udah masuk Pekanbaru nih, daerah Kerinci, Pangkalan Kerinci. Nginep lah gue di situ semalam. Enggak, gue nggak nginep semalam, sorry. Jadi gue dari Jambi mampir ke situ. Abis maghrib gue langsung tancap ke Pekanbaru. Oke. Tancap Pekanbaru nih. Dari Pangkalan Kerinci ke kota Pekanbaru sekitar 2 jam. Waktu itu ya, karena gue jalan santai nih, sekitar 2 jam. Itu di tengah-tengah perjalanan pas begitu kena hutan sawit, gue lagi bawa mobil nih, temen gue lagi istirahat di sebelah. Gue liat dari kaca spion itu Dewi ada duduk di belakang gue bang. Ada duduk di belakang gue dengan wujud yang pertama kali gue lihat. Cakep. Kok masih ada dia? Gue juga nggak ngerti. Sampai Sumatera lagi. Bisa nyebrang, gue herannya. Tapi beneran ini bener kisah nyata. Ada temen gue sampai sekarang dia masih ada orangnya. Dan kalau lagi ketemu nih gue cerita itu, wah dia udah jangan ceritain, ngikut bang. Dan gue saking refleksnya gue kebut tuh mobil. Gue mikir, oh iya gue kebut percuma, orang ada di dalam mobil kayak yang pertama kali itu kan. Iya. Aduh gue diemin aja tuh. Sampai rumah adik ipar gue di Pekanbaru, bodo amat dah, masih ada kayak mau kagak, kayak gue nggak peduli. Tapi wangi kagak tuh mobil? Mobil masih wangi, tapi gue nggak cerita kalau ada apa ada ipar gue nggak cerita, gue diemin aja udah. Ya udah terserah dia dah. Ya yang pasti kalau pikiran gue nih pasti dia ngikut gue balik lagi, nggak mungkin diem di situ. Udah tuh gue balik naik pesawat. Dari semenjak itu gue balik dari Pekanbaru nih, gue cerita lagi ke Pak Haji nih. Haji katanya 2 minggu, tapi ini saya kemarin ke Sumatera masih diikutin. Gue gitu kan ya. Wah dia udah bener-bener suka kali sama lu. Ya tapi suka juga setan juga lah Pak Haji yang suka sama saya, gue gituin kan. Iya, masa iya gue setan yang nyukain kan. Terus gimana dong solusinya Pak Haji? Udah diemin.
lu kirimin Fatihah aja biar dia tenang di alam sono. Kalau boleh tahu nih Pak Haji, itu gimana sih asal usulnya? Kenapa bisa dia ngikutin? Diceritain nih sama Pak Haji. Gimana tuh? Jadi waktu gua ke Blora, yang ke rumah itu, masih inget kan lu yang ke rumah yang sakanya gede itu, yang lu pelukin. Yang gue peluk nggak kuat, itu si Pak Haji sama Dewi kan sempat ngobrol tuh. Ditanya dong sama Pak Haji asal usulnya dia dari mana. Nah Pak Haji baru cerita sama gue setelah yang gue pulang dari Sumatera. Jadi dulunya rumah yang gue samperin di Blora itu dulu kerajaan bang. Jadi pada saat zaman Majapahit dulu banyak kerajaan-kerajaan kecil bang. Di situ. Ya pokoknya di tanah Jawa itu banyak kerajaan-kerajaan kecil yang memang orang nggak banyak tahu tentang kerajaan-kerajaan itu. Yang tahu kan Majapahit, ya kan tentang terus di sini kan kayak di mana Pajajaran kalau di Jawa Barat kan. Ya jadi masih tetap induk kerajaan itu di Majapahit bang. Tapi dia kayak punya kerajaan sendiri dah, punya pengikut sendiri di situ. Nah itu rumahnya Dewi itu dulu kerajaannya dia bang. Rumah yang di Blora itu kerajaannya dia. Oke. Dan dia satu keluarga mati dibantai oleh pasukan lain yang mau merebut kekuasaan di wilayah situ. Sejarahnya. Jadi si Dewi itu kayak semacam mati penasaran bang. Mati penasaran keluarganya tuh. Dibantai karena dulu kan masih apa ya? Ya hukum ya udah lu bacok gitu kan, perang kan, zaman dulu kan masih banyak yang perang kan. Itu dia kalah kekuasaannya, keluar dari kerajaan yang Dewi itu dia kalah, kerebut, akhirnya dia semua kebantai mati. Makanya temen gua ngelihat nenek-nenek ya karena umurnya dia udah puluhan tahun, bahkan udah ratusan tahun kan. Yang dilihat nenek-nenek wujud asli nenek-nenek itu. Terus gimana itu solusinya? Alhamdulillah sampai sekarang sih udah hilang bang, udah nggak nongol lagi. Oh, habis dari Pak Haji itu? Iya, habis Pak Haji ceritain itu, nggak lama udah. Pas gue pulang nih besoknya udah nggak ada, udah nggak wangi, nggak apa. Gue pergi keluar kota, gue pergi ke gunung, udah nggak ada, nggak pernah ada lagi, nggak pernah nongol lagi. Tapi gue pertama kali nginjek Blora ya itu, dan sampai sekarang belum pernah ke Blora lagi bang. Belum pernah. Ini. Dilalahnya nggak pernah. Kalau kayak misalkan ke Semarang, ada orang order ke Semarang. Entah 2 bulan atau 3 bulan ada lagi yang ke Semarang nih. Gue ke Semarang lagi gitu kan. Ini ke Blora gak ada, cuman itu doang, sekali doang. Sampai sekarang gue main travel nih udah gak ada lagi orderan ke Blora, gak ada. Udah gak ada lagi. Mungkin kalau ada lagi bisa jadi dia ngikut lagi kali bang. Karena rumahnya itu ini jalan Semarang, Purwodadi, Blora. Itu jalan lintasnya bang. Dari jalan lintas itu ke dalam cuma 200 meter rumahnya dia itu. Dan pinggiran jalan lintas itu masih pagar rumahnya dia. Set. Berhektar-hektar tuh. Buset deh. Udah kalau bikin lapangan bola bisa jadi 4 kali bang. Gede banget aja. Berarti lu mesti niat ke sono sendiri bang. Jarah ya. Iya. Enggak. Baru tadi ngikut lagi. Kagak, udah jangan bang. Jangan. Kesian yang ini bang. Kejauhan dia kalau mau pulang. Kalau kangen ke Blora. Ini anterin ntar sama lu. Enggak, gue udah cukup, udah enggak gue enggak. Tapi lu masih ingat nama lengkapnya? Gue inget cuman Dewi sama Pitaloka. Terus itu Dewi nama depan, Pitaloka nama belakang, nama tengahnya gue lupa. Jadi kayak 3 kosakata gitu, Dewi apa, Pitaloka. Kenapa nggak lu catat waktu itu? Nggak kepikiran buat nyatet bang, mendingan nggak usah udah. Pak Haji ngebilangin nih, gue nggak gue pikiran apa nyatet di handphone gitu ya, enggak, gue diemin aja udah. Males gue daripada ntar gue catet, tiba-tiba iseng gue manggil ntar dia nongol lagi kan. Tapi kan dia baik bang. Ya tetep aja bang. Kayak ngelindungin lu dari razia. Iya, tapi tetep aja. Karena gini bang, gue mendingan berteman sama makhluk biasa dah. Kita enak ngobrolnya ya kan, bercandanya. Kalau makhluk halus bercandanya ngeri. Kagak tahu kan dia bercandanya kayak gimana. Lah kita lagi diem tiba-tiba nongol kan kaget. Oh, tuh kayak gini. Kan lu bilang lu meluk-melukin itu kan. Saka Tiang. Jangan-jangan lu peluk dia. Gue nggak ngerti dah. Makanya dia doyan di situ bang. Anjay.
Anjay doyan. Ketagihan ya sama pelukan Makanya, gue ya. iya nyamperin sampai ke hotel kan. Enggak ada. Gue ngerti ya. Gue gak ngerti temen gue itu punya niatan apa sampai ditunjukin wujud jeleknya dia itu bang. Karena gue sama bini gue ketemunya yuk cakep. Bini pun lu lihat yang cakep juga ya. Cakep. Nggak ada cacatnya gitu. Memang cakep. Cuma pas temen gue itu ya wih. Nenek-nenek yang kayak di KKN itu yang jelek banget itu. Kayak gitu bentukannya. Terus dia nggak ada obrolan lain apa? Cuma bilang saya Dewi gitu. Nggak ada. Nggak ada obrolan apa-apa ke gue. Lu bilang namanya doang itu. Cuma nyebut namanya. Dan gue dalam hati bodoh amat. Lu mau siapa kek? Iya kan. Lu bukan makhluk sama kayak gue. Lu makhluk gaib. Enggak. Gue bilang. Kacau. Padahal kan itu enak bikin rumah wangi, bikin mobil wangi. Kalau lu yang ngalamin juga bang. Buset dah. Enggak ada gue ampun. Tapi lu bener-bener jelas nih kayak gue liat lu nih, lu liat gue. Jelas. Kan biasanya agak samar-samar gitu. Itu jelas, bener-bener jelas bang. Makanya gue bisa bilang cakep dan gue bisa nunjukin, maksudnya gue bisa nyebutin ciri-ciri fisiknya. Bener-bener jelas banget. Kayak rambut disanggul. Rambutnya disanggul, terus dia pakai baju kebaya, tangannya kulitnya tuh kayak bukan putih sih, kayak kayak kuning langsat gitu lah. Kuning langsat. Cakep bang. Permaisuri anak raja. Iya anak raja. Anak raja. Permaisuri anak raja. Cakep. Cuma sayang demit. Itu dia. Gue pernah bang kayak gini. Gue cerita kayak gini sama temen gue ya. Gue bilang sama temen gue, lu penasaran? Gue ke rumah Pak Haji. Gue tanya nama aslinya Pak Haji. Kalau emang bisa gue panggil keluar. Tapi lu jangan naksir. Gue gituin kan. Temen gue enggak dah. Jangan. Gak mau temen gue. Nah gue nih kemarin ya pas gue cerita nih, yang sebelum gue kesini, gue cerita lagi sama bini gue nih. Gue bilang sama bini gue, apa kita panggil ya biar ini apa namanya, biar nih ada nih gitu loh. Tapi Pak Haji udah meninggal bang. Ya innalillahi, udah meninggal lagi. Iya. Udah lama meninggal? Ya udah setahunan lebih lah. Udah meninggal Pak Hajinya. Kan doi dong yang tahu namanya. Itu dia. Tapi asli beneran itu bang. Wah parah. Ya ada untungnya juga sih bang. Iya kan. Itu ada untungnya. Ngelindungin lu dari razia. Berarti emang nih ya bener kata Pak Haji, dia muslim kan. Iya. Terus emang ya doyan aja sama lu bang. Bener. Kagak ada niatan lain. Bukan doyan bang, demen. Doyan parah banget lu. Demen Gak bukan doyan. Parah itu mah. Oke Bang Sarip, aduh ini menarik banget nih. Gue yakin lu pasti banyak lagi cerita-cerita lain, tapi ntar lah kalau lu ada kesempatan mungkin bisa kali ya kita sharing-sharing lagi. Siap. Lu sebagai driver udah berapa tahun sih lu jadi driver? Ya paling baru 5 tahunan. 5 tahun. Tapi 5 tahun kan udah kemana-mana, udah. Ya alhamdulillah. Kalau 5 tahun rutin tiap hari di jalan udah kemana-mana. Belum lama bang, masih hitungan 5 tahun masih sebentar bang. Iya. Tak bisa lah kita sharing-sharing lagi ya. Siap, aman. Okay. Insya Allah. Ada sih bang. Apa tuh? Ini ada seremnya, ada lucunya juga bang. Apa ini? Ini dong sedikit trailer anjay. Tapi lumayan sih waktunya kalau misalkan gue ceritain lagi. Ya, maksudnya yang dikit aja. Oh, iya, ada apa? Gue ke Tasik waktu itu bang, sama Ustadz. Jadi ada undangan nih, Ustadz nih ada undangan buat ceramah di Tasik. Itu sepanjang jalan bang, itu Ustadz ngucap aja. Ustadz kenapa sih bang, ini di kanan kiri kita banyak banget setan. Karena gue ngejar pagi bang ke Tasik. Acaranya dia acara pagi, acara pengajian pagi jam 8 jam 9. Itu tengah malam nih. Tengah malam, gue berangkat dari jam 10 malam dari Jakarta. Buset, gue geber itu dulu masih bener-bener serem jalannya. Iya. Wih, udah itu Tasiknya udah mau nyampe Ciamis bang. Udah di ujung lah. Nah, Tasiknya tuh udah mau ke ujung, udah mau ke Ciamis. Itu jalannya emang agak serem dulu. Sekarang sih udah rame. Gue waktu lewat situ udah rame. Sekarang udah seru, udah rame. Menarik nih. Lu ini berarti buka jasa driver kan? Iya, gue travel bang. Travel. Travel. Lu promoin lah travel lu di sini lah.
Romo. Jadi Siap barangkali netizen nggak ada apa-apa yang nih ya, mau nggak apa-apa nih ya, ngapa-ngapain, nggak apa-apa nih ya. gas. Mungkin netizen atau pendaki-pendaki gunung Jabodetabek yang mau menggunakan jasa travel saya nih ya. Saya ada travel itu di bawah naungan Cus Travel. Di bawah naungan Cus Travel. Alhamdulillah memang kita basicnya dari awal buka travel itu buat antar jemput pendaki gunung, Bang. Oke. Kita mempermudah transportasi pendaki gunung. Yang zaman dulu pada saat gue masih naik gunung, yang ngompreng kereta lah, yang ngompreng mobil sayur lah, ya kan, naik turun bus. Nah sekarang, alhamdulillah gue sama bos gue, dia punya pemikiran kita mempermudah untuk anak-anak gunung dari Jakarta buat ke gunung, kita siapin transportasinya. Tinggal kalian tentuin meponya di mana, kita jemput. Kita antar langsung sampai base camp gunung yang dituju. Terus ngubunginnya gimana nih kontaknya nih? Bisa langsung hubungin ke saya langsung atau ke admin di IG-nya Cus Travel. Oke, paling gue taruh di deskripsi aja ya. Boleh. Oke deh, cakep nih. Berarti ini dari Jakarta bisa nih? Kayak Jabodetabek, Bang. gue Jakarta nih, gue mau ke Merbabu misalnya. Bisa. Langsung tuh. Langsung. Dijemput ke Lu tinggal tentuin aja meponya mau di mana. Oh gitu. Gue jemput di yang mepo yang lu tentuin, gue antar langsung sampai base camp. Oke dah. Ntar mungkin kalau gue lagi males bawa mobil, gue keluar aja ya. Siap. Aman. Oke aman, lah. aman. Kita tutup aja nih. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe sama Bang Syarif. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.